tetap berlimpah harta saat berada di balik dinding bui, bahkan setelah bebas lepas dari penjara. Koruptor semestinya dibuat jerah, bukan diperlakukan istimewa. Berantas korupsi, segera kembali. Terasa di mana-mana, menelusuri perkembangan, kemajuan dan keberhasilan pembangunannya, mengangkat kreativitas masyarakatnya. Lumpur dan kubangan dikelola hingga menuai emas dan rupiah. Indonesia membangun setiap hari pukul 9.30 WIB di TVRI, saluran pemersatu bangsa. TVRI, betul sekali. Tersangka, terdakwa, dan terpidana korupsi di Indonesia masih banyak yang bisa tertawa karena kerap diperlakukan istimewa. Boleh jadi memang benar adanya uang bisa membeli keistimewaan, termasuk keistimewaan yang dinikmati koruptor. Koruptor tidak mungkin jerah jika tetap berlimpah harta setelah mereka bebas lepas dari penjara. Belum hilang kontroversi revisi KUHP. Sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat kembali melukai hati rakyat dengan mencoba mengkhianati amanat reformasi 1998 soal pemberantasan korupsi. Di saat korupsi masih begitu ganas menggerogoti negeri ini, puluhan anggota DPR justru mengusulkan revisi Undang-Undang KPK yang akan mengamputasi, melumpuhkan, dan membubarkan KPK. Mulut puluhan anggota dewan itu berkoar revisi Undang-Undang KPK untuk memperkuat KPK. Namun, sejumlah pasal dalam draft revisi jelas memperlihatkan mereka telah menjungkir balikan akal dan logika. Ironisnya lagi, sejumlah anggota DPR yang mendukung revisi Undang-Undang KPK belum pernah membaca draft yang mereka tanda tangani. Tak perlu kecerdasan otak di atas rata-rata atau penafsiran pelik untuk memahami pasal-pasal yang bisa membunuh KPK. Tapi oleh sebagian anggota DPR diklaim memperkuat KPK. KPK tidak memiliki kewenangan penuntutan. Meski selama 12 tahun keberadaan KPK, 100% kasus yang ditangani KPK dikabulkan Majelis Hakim Tipikor atau conviction rate. KPK fokus pencegahan. Penyadapan KPK harus izin Ketua Pengadilan Negeri. 12 tahun lagi KPK dibubarkan. Wajar jika tersangka, terdakwa, dan terpidana korupsi di Indonesia masih banyak yang bisa tertawa karena kerap diperlakukan istimewa. Sebagian anggota DPR yang mengusulkan revisi Undang-Undang KPK yang berujung pembubaran KPK menjadi bukti terang benderang siapa yang sesungguhnya dibela mereka. Jangan lagi wakil rakyat menyalahkan KPK. Jika rakyat berada di belakang KPK, karena rakyat tahu siapa yang rela mati demi rakyat dalam pemberantasan korupsi. Ikrar pegawai KPK pada Selasa 3 Maret 2015 sudah gamblang memperlihatkan siapa yang sesungguhnya benar-benar menyayangi rakyat. Rakyat sudah menitipkan pemberantasan korupsi kepada kita, maka kita harus berani meskipun terkubur di gedung ini. Pilihan kita jelas kawan, hidup mulia atau mati syahid. Apakah kawan takut? Tidak. Mulai hari ini, kita akan bayar pajak rakyat dengan darah kita. Mereka bisa membajak, memenjarakan, tapi tidak untuk hati kita. Saudara, demikian seluruh sajian berantas korupsi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami berterima kasih atas perhatian Anda. Korupsi harus diberantas jika kita menginginkan kejayaan Indonesia Raya. Bersihkan Indonesia dari korupsi, berani bersih, hebat.
bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, pokok papan atas, atas jalannya asik.